itu akan membuat kita lebih ini apa namanya, lebih buang-buang waktu untuk ngontrol pakan domba. Nah, kalau misalnya kita kasihnya terjadwal pagi misalnya jam 7 atau jam 8 teman-teman, kasih 2 kilo, sorenya jam 4 atau jam 5 kasih 2 kilo, atau jam 3 sampai jam 5 kasih 2 kilo teman-teman. Ya udah, kita ngontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedus kabeh, sedulur pengaritan dan sedulur yang hobi ngarit teman-teman ya, hobi atau pekerjaan atau apalah teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang ini ya, pertanyaan dari salah satu teman kita yang tanya, dombanya full hijauan dan pakannya itu tidak pernah kosong di palung pakan, tapi domba itu selalu berisik teman-teman, selalu membek dan pakannya itu tidak pernah habis di palungannya gitu teman-teman, tidak pernah habis pada saat domba itu makan. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya teman-teman yang perlu digarisbawahi kalau kita menggunakan pakan full hijauan yang unlibitum. Dalam artian itu unlibitum, pakan itu selalu tersedia teman-teman, selalu tersedia di palungan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah menerapkan pakan yang unlibitum, pakan itu selalu tersedia di palung pakan, bisa jadi domba itu birahi teman-teman, itu dia akan berisik teman-teman, biasanya embek-embek meskipun dia kondisi perutnya sudah terisi, tidak kenyang teman-teman. Kalau domba itu posisi birahi itu tidak akan kenyang, tapi dia akan selalu embek-embek teman-teman. Terus yang kedua, domba itu biasanya manja teman-teman, jadi ketika dia itu pakan selalu ada, dia akan makan sedikit demi sedikit teman-teman, jadi dia tidak akan serakus ketika pakan itu kita jatah teman-teman. Kalau domba teman-teman, kambing, domba maupun sapi itu sama aja teman-teman ya, ketika di pakan itu kita sediakan secara terus menerus tidak pernah habis, dia akan manja dan akan berpikirlah hasratnya, akan berpikir teman-teman, kalau pakan ini akan selalu ada, jadi mereka akan cepat bosan teman-teman. Jadi mereka harus terus gonta-ganti pakan, beberapa hari sekali harus kita berikan jenis pakan yang lain. Misalnya sekarang rumput liar, besoknya rumput budidaya, besoknya lagi ramban, rumput liar yang beda lagi jenisnya, itu teman-teman, agar dia selalu makannya dengan lahap teman-teman. Jadi kalau kita selalu sediakan pakan yang tidak terbatas, tapi kita langsung kumpulkan misalnya 3 jenis nih, kita punya rumput liar, ramban, dan juga rumput budidaya teman-teman, langsung kita campur jadi satu, kita berikan secara terus menerus, domba itu akan bosan teman-teman, akan bosan. Makanya kita harus memberikan dia itu selang-seling pakan. Saran saya sih, pakan itu jangan dicampur teman-teman. Kalau misalnya sekarang dikasih rumput budidaya, besok atau 2 hari lagi itu dikasih rumput liar, besok atau 2 hari lagi itu dikasih rumput budidaya sama ramban gitu teman-teman, terus menerus seperti itu, di rolling teman-teman ya, agar domba itu tidak bosan dan makannya lebih lahap teman-teman. Nah, yang terpenting lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman agar banyak pakan itu tidak terbuang ketika teman memberikan pakan unlibitum, coba diubah pola pakannya teman-teman. Pakan itu coba diubah menjadi terjadwal. Misalnya nih teman-teman, misalnya nih domba itu kebutuhannya berapa sih? Nah, misalnya kita kasih domba itu kebutuhannya kalau hijauan tuh 3 kilo sampai 4 kilo misalnya per ekor teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba kasih pagi itu 1 kilo, siang itu 1 kilo, terus sore itu 2 kilo teman-teman. Nah, seperti itu akan akan membuat domba lebih lahap teman-teman, akan lebih lahap. Makanya jadi ketika pagi itu dia habis, dia mungkin akan beradaptasi paling tidak selama 3 atau 4 hari teman-teman. Itu akan beradaptasi dengan pakan itu, dengan pakan hijauan yang teman-teman jadwalkan tersebut teman-teman. Nah, setelah itu terjadwal dengan bagus, insya Allah di palung pakan itu memang tidak akan habis secara ini teman-teman, tapi akan sangat sedikit rapennya atau sisanya teman-teman. Akan beda halnya ketika teman-teman itu memberikan pakan secara unlibitum, karena ketika pakan itu sudah tinggal sedikit, nah nanti teman-teman kasih lagi yang baru. Nah, yang pakan yang di bawah-bawah itu teman-teman, itu tidak akan termakan teman-teman, karena itu sudah lama dan sudah dikasihkan pagi, siang atau sorenya itu tidak akan dimakan lagi, mereka malah minta yang baru teman-teman. Beda halnya ketika pakan itu kita taruh teman-teman di tempat yang berbeda.
Nah, ketika kita kasih pakan itu 1 kilo di pagi hari, siangnya itu 1 kilo, terus sorenya itu 2 kilo teman-teman, atau paginya 2 kilo, sorenya itu 2 kilo teman-teman. Meskipun pakan itu hijauan itu kita taruh selama 1 atau 2 hari teman-teman di tempat yang lain yang tidak terlihat oleh domba itu, mereka akan berpikiran bahwa itu pakan baru dan pakan itu akan habis dimakan oleh domba-domba tersebut teman-teman. Jadi sebenarnya beternak itu teman-teman, beternak domba untuk membuat pakan domba itu lahap dengan pakan yang kualitasnya sudah sangat bagus. Kalau menurut saya hijauan itu sudah kualitas yang sangat bagus teman-teman, itu sangat gampang menurut saya teman-teman. Yang pertama itu adalah variasi pakan teman-teman. Yang pertama variasi pakan, terus yang kedua itu adalah ini jadwalkan makan teman-teman, jadwal pakanan, jadwal pemberian pakan itu yang terpenting menurut saya teman-teman, agar kita tidak sudah capek-capek ngarit, panas-panas, hujan-hujan teman-teman, tapi ketika kita kasihkan domba malah dombanya itu tidak habis makan gitu kan, pakannya tidak habis, kan sia-sia teman-teman. Sayang tenaganya sama waktunya kita teman-teman. Tapi kalau kita jadwalkan pakan tersebut teman-teman, insya Allah itu akan habis teman-teman, akan habis. Paling sisa batang-batangnya yang mereka tidak suka, atau sisa yang tua-tua, atau sisa-sisa yang sedikit lah teman-teman. Kalau dibilang nggak ada rapen itu menurut saya nggak mungkin ya, karena memang semua ternak apapun meskipun kita kasihkan itu konsentrat itu pasti akan ada rapennya teman-teman ya. Kalau takarannya itu kurang pasti tidak akan ada rapen, tapi kalau takarannya itu cukup atau berlebih pasti ada sisanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan pakan yang kualitasnya bagus seperti hijauan teman-teman, kualitas bagus seperti hijauan, karena pasti kan teman-teman milih ya, kalau hijauan itu pasti teman-teman milih yang masih muda, yang masih hijau-hijau, yang masih bagus-bagus, teman-teman milih seperti itu. Coba diaturlah pola pakannya teman-teman, agar teman-teman itu lebih efisien dari segi waktu dan tenaganya teman-teman. Tidak perlu obat-obat yang harus disemprot teman-teman, disemprot dengan garam, disemprot dengan ini, tidak perlu teman-teman, hanya tinggal mengatur waktu itu aja. Memang bisa, boleh disemprot dengan cairan garam atau kecap untuk menambah nafsu makan ternak, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat ternak itu lahap tanpa harus menambahkan bahan-bahan lain teman-teman, dari situ kenapa tidak kita coba yang lebih mudah saja teman-teman, seperti itu kan, daripada kita masih harus setiap ngasih makan harus kita semprot dulu, nggak habis harus kita semprot dulu. Itu akan membuat kita lebih lebih buang-buang waktu untuk ngontrol pakan domba. Nah, kalau misalnya kita kasihnya terjadwal pagi misalnya jam 7 atau jam 8 teman-teman, kasih 2 kilo, sorenya jam 4 atau jam 5 kasih 2 kilo, atau jam 3 sampai jam 5 kasih 2 kilo teman-teman. Ya udah, kita ngontrolnya pada saat itu aja. Yang ketika kita kasih makan jam 8 pagi, wis sudah kasih makan semua, kita duduk sebentar di kandang, sekitar 15 menit sampai setengah jam, kita lihat domba mana yang tidak mau makan, atau domba mana yang dalam keadaan kurang fit. Nah, itu kita lihat teman-teman. Nah, kalau memang ada yang domba tidak mau makan, kita analisis lagi gejalanya kenapa. Entah dia birahi, atau dia mau melahirkan, atau dia lagi sakit atau demam, itu langsung kita ambil tindakan teman-teman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Kalau domba itu birahi, memang dia tidak akan doyan untuk makan teman-teman. Kalau domba itu mau melahirkan atau kurang 1 minggu atau 3 hari mau melahirkan, itu biasanya nafsu makannya akan turun teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau memang sudah menggunakan full hijauan, teman-teman itu dombanya takut tidak mau, diatur aja pola pakannya teman-teman. Kalau menurut saya sih ya, yang terpenting itu kualitas pakan yang kita berikan sebenarnya teman-teman. Kalau kualitas pakan yang kita berikan itu sudah baik ya, kalau hijauan itu menurut saya sih kualitas pakan yang sudah benar-benar sangat terbaik ya kalau menurut saya teman-teman, karena semua kandungan nutrisi sudah ada di sana. Nah, kenapa seperti itu? Karena ruminansia ya, baik domba, kambing ataupun sapi itu lambungnya sudah dirancang, atau perutnya itu sudah dirancang untuk mengolah serat menjadi karbohidrat, menjadi protein,
menjadi lemak itu sudah dirancang seperti itu teman-teman, tanpa kita harus menambahkan pakan-pakan tambahan seperti suplemen teman-teman ya, seperti misalnya konsentrat, terus ada lagi misalnya ditambah dengan bekatul atau ditambah dengan lain-lain lah bahan-bahan konsentrat itu. Tanpa kita harus menambah itu, sebenarnya domba itu sudah mampu memenuhi kebutuhan itu semua teman-teman. Hanya saja kita perlu memperhatikan kualitas hijauan yang kita berikan. Kualitas hijauan yang kita berikan itu harus bervariasi teman-teman, harus bervariasi, jangan satu jenis, jangan cuma 2 jenis gitu teman-teman. Kenapa memang lebih bagus rumput liar daripada rumput budidaya teman-teman? Karena rumput liar itu terdiri dari berbagai macam jenis teman-teman, nggak hanya 1 atau 2 jenis. Bisa ketika teman-teman 1 kali ngarit teman-teman itu bisa ada sekitar bisa 10 sampai 20 jenis rumput teman-teman. Setidaknya teman-teman itu bisa memberikan 5 jenis pakan yang akan di rolling setiap 1 hari sekali atau 2 hari sekali teman-teman. Nah, setidaknya itu teman-teman ya. Misalnya teman-teman ramban ada beberapa jenis, rumput ada beberapa jenis gitu teman-teman. Tapi gini teman-teman, rumput ada beberapa jenis itu jangan samakan ya rumput budidaya dengan rumput liar. Rumput budidaya ini memang banyak, ada odot ya, misalnya odot, pacong, gama umami, red napir dan lain-lain. Itu masih saya kategorikan di satu jenis teman-teman ya. Kalau rumput budidaya itu saya kategorikan di satu jenis saja teman-teman, karena memang kandungan nutrisinya sama teman-teman, hanya terdiri dari serat dan protein teman-teman, sama kalau menurut saya teman-teman ya. Beda halnya dengan rumput liar yang memang tumbuh liar teman-teman, yang memang itu sudah lengkap nutrisinya teman-teman, dan dalam 1 meter persegi itu terdiri dari berbagai banyak jenis teman-teman, jadi itu akan melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita teman-teman. Nah, oke gitu aja teman-teman video hari ini terkait dengan tips agar domba itu mau makan sampai habis teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.